Bang Bapak bikin Satgas Reforma Agraria. Kenapa bikin Satgas? Ngarah birokrasinya tidak terlalu panjang. Jadi Satgas mah ku Bapak we sama ke bawah. Kalau mah laporan we. Tapi kalau nggak pas Satgas kan harus minta petunjuk dulu dari ketua umum ya. Baru kalau Satgas mah kita bisa langsung menerima pengaduan dari masyarakat ya. Udah sudah banyak di Waikanan ya. Itu ada masalah petani dengan eh, register 42, 46 sama 48. 42, 44 itu register tanah punya perhutani, punya Inhutani. Ya, jadi tanah punya Inhutani oleh Inhutani di IKS dikerjasamakan dengan perusahaan A. Nah, perusahaan A ternyata tidak optimal menggarap itu. Sementara petani sudah ada di situ. Nah, kemarin minta bantuan, kita sudah ketemu dengan Inhutaninya, sudah maulah. Hayang papang hijing si pengusaha itu susah. Karena dia merasa ya. Jadi kalau ini ingin baik, maka pengusaha itu harus juga merelakan. Nah, ini tinggal selangkah itu salah satu contoh ya. Kemudian di mana di Jambi, Tanjung Jagung Barat. Banyak lah ya, ini cerita aja, nggak usah disebutan satu-satu ya. Jadi kalau itu tanah masyarakat sudah digarap dipakai oleh HTI, tanaman industri, kita membantu datang ke Menteri Kehutanan, HKTI membantu, tolonglah diganti tanahnya gitu. Kemarin diganti dari 7.000 hektar diganti 2.000 hektar sudah bagus, alhamdulillah lah. Cuman saya dikasihnya di rawa gitu. Nah, kita sedang memperjuangkan jangan dikasih di rawang, dikasih yang itu. Dan plasma, dengan adanya Kepres 86 2018 itu setiap kebun wajib membangun plasma 20%. Jadi kalau kebun itu punya 10.000, maka yang 2.000 itu harus untuk rakyat. Jadi pada saat nah sekarang banyak kebun-kebun yang belum punya plasma. Nah, HKTI mencoba petani mendekati si pengusaha agar diberikan 20%. Dan kita juga siap membantu si perusahaan. Jadi kalau perusahaan misalkan ada kesulitan dengan perizinan, HKTI membantu. Nah, makanya oleh Pak Muldoko HKTI disebutnya bridging institution. Jadi menjembatani lah dengan masalah petani masuk ke HKTI, nanti HKTI menjembatani bisa ke Menteri Kehutanan, bisa ke Menteri ATR, bisa ke Menteri Pertanian seperti pupuk. Oh, kita datang ke pemerintah, ke Menteri Kehutanan, ke Menteri Pertanian. Kenapa ini kok pupuk bisa seperti ini? Ya ternyata katanya distribusi di bawah yang jahat itu. Misalkan kita kan ada distributor ya. Distributor misalkan Pajar. Ternyata Pajar ini culas, tidak diberikan kepada petani semua. Diberikan kepada yang lain dengan harga yang mahal. Harusnya kan kalau subsidi 5.000 ya 5.000, kalau orang lain beli bisa diberi 10.000 dijual. Nah, karena yang disubsidi itu orang yang punya kartu, harus punya kartu itu yang tidak semua orang subsidi. Kartu Jadi kartu petani, kartu petani. jadi siapkan. Jadi itulah yang bisa disubsidi. Nah, ternyata ya sekarang pupuk-pupuk yang disubsidi itu susah. Bahkan saking susahnya, pupuk yang tidak disubsidi, yang harganya mahal pun susah. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian dari HKTI ya, datang ke Menteri Pertanian, ke Menteri Perdagangan untuk diselesaikanlah masalah pupuk. Nah, ini juga kita kadang-kadang nggak tahu ya, apakah memang produksinya yang kurang. Kalau kurang berarti ngitung, oh nung ngitung nah bodoh nung ngitung nah. Misalkan tanah teh 8 juta hektar, nyen pupuk kan ke 6 juta hektar, nyatu pugu harga pasti naik per rebut. Ya, kita juga belum kenapa sih pupuk ini selalu kekurangan, berarti ada masalah. Kemungkinan masalahnya salah menghitung atau memang negara keboga duit. Pura-pura itu memang dia tidak mampu. Mungkin ya, saya masih dalam penelitian. Kenapa kok pupuk ini sampai sekarang setiap tahun masih terus bermasalah. Jadi
secara gampang mungkin petani di Indonesia memerlukan pupuk 10 ton misalkan. Sementara pemerintah hanya memproduksi 8 ton. Jadi akan pasti kurang terus kan. Nah, apakah masalah itu kita juga belum tahu. Masih diteliti kok, aneh gitu ya. Atau ya tadi ada yang nyimpen mungkin supaya murah kan, beli simpen mungkin. Nah jadi HKTI sudah berbuat seperti ini, dan terutama yang dari Sumatera ya, Jara yang banyak ya, Sumatera Utara ya, Jambi, Riau, Lampung, terakhir Bengkulu ya, Bengkulu. Jawa Barat di Sukabumi, PTPN 18 Sukabumi sama Indramayu. Kalau Indramayu mah tambak itu ternyata masuk hutan lindung.